Jadi di Project Metaforce ini kita merasakan kenyamanan yang luar biasa di dalam sebuah bisnis network. Di sini saya akan menjelaskan apa aja kenyamanannya dan pastinya semua orang membutuhkan kenyamanan di dalam sebuah pengembangan bisnis. Di Metaverse pertama itu tidak ada beban sistem, tidak ada payout atau janji-janji yang tidak pasti. Ketika teman-teman menghasilkan bonus, detik itu juga akan mendapatkan bonus. Di program Project Metaverse ini tidak bisa di sniper dalam hal di apa namanya ditembak dengan jumlah uang yang cukup besar, kemudian teman-teman tarik dananya, sistemnya akan berhenti seperti itu polanya, karena sistem ini cukup aman, tidak menyimpan ban sistem, ya. Jadi kita mendapatkan kanan, artinya tidak mungkin ada namanya gagal bayar di Project Metaverse, tidak ada istilah bubble, enggak, oke. Kemudian di sini juga tanpa beban moral. Project Metaverse itu adalah sebuah peluang bisnis yang mana sebenarnya ketika teman-teman mengikuti program ini dengan sepenuhnya, teman-teman bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini berbeda kasus kalau dulu kita memasarkan produk orang lain, memasarkan produk investasi proyek tertentu, tapi di sisi lain terkadang ada beban moralnya. Ketika orang-orang dekat kita kenalkan suatu proyek, terkadang mereka rugi, terkadang mereka ditipu, malah kita yang merasa bersalah, bahkan tidak sedikit juga terjadi hubungan yang kurang baik. Maka di Project Metaverse, beban moral itu tidak ditemukan seperti dahulu kita kerjakan di banyak project network. Kemudian di sini juga anti scam, karena memang tidak ditemukan penyebab-penyebab penipuan pada umumnya. Kemudian juga di sini pastinya transparannya 100% karena semuanya bisa dilihat di Polygon Scan. Jadi ketika bisnis ini transparansinya 100%, maka penipuannya di mana? Karena salah satu penyebab dari penipuan itu sendiri karena ketidaktransparansi. Kemudian di sini juga independent business owner. Jadi dengan mengaktifkan program-program aset tadi, sebenarnya teman-teman mendapatkan sebuah sistem bisnis untuk dikembangkan untuk bisnis yang mandiri, bisnis kita sendiri. Ini berbeda kasus kalau dulu teman-teman mengerjakan project network, tapi sebenarnya project tersebut bukan punya kita. Kita hanya mengembangkan dan mendapatkan bonus sponsor, bonus pasangan, ya, mendapatkan reward, misalnya seperti itu. Nah, di Metaverse, kita selaku pelaku bisnis Metaverse, itu kita adalah pelaku bisnis yang mandiri. Kita sedang membangun jaringan sistem bisnis kita sendiri. Karena pada dasarnya Lado dan development itu hanya menyediakan programnya di jaringan Polygon dan semua orang bebas memiliki sistem tersebut untuk dijadikan sistem bisnisnya masing-masing. Dan di sini kita juga mengembangkan aset-aset yang ada di Metaverse ekosistem ini untuk kita kembangkan bersama-sama dan semua keuntungan itu berpihak ke pemasaran, artinya kita selaku mitranya. Jadi ini menarik, kita mendapatkan bisnis yang bebas dari tekanan dari sentral. Nah, di dalam kenyamanan tadi kita bisa melihat bahwa Metaverse tidak ditemukan penyebab scam-nya. Ya, teman-teman harus paham ya tentang scam itu sendiri. Selama ini kita banyak ya menemukan kasus kita ditipu oleh bisnis online, bisnis network, dan kita harus memahami penyebabnya pastinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang scam. Scam itu sendiri dalam bahasa Inggrisnya itu kalau diterjemahkan adalah penipuan. Artinya selama ini ketika kita merugi dan kita scam, kita pastinya adalah ditipu oleh proyek yang memang tujuannya untuk menipu. Oke, ini berbeda kasus ketika teman-teman gagal. Teman-teman membuka usaha misalnya, menjual bakso tapi tidak menghasilkan, itu bukan scam, tapi itu adalah kegagalan. Nah, dalam hal scam ini teman-teman harus memahami ciri-cirinya. Kenapa kita sering ditipu? Kenapa dulu kita gagal dalam hal penipuan yang terjadi di dalam dunia network? Ternyata itu ada ciri-cirinya. Pertama, itu ada pengumpulan dana. Ya, di dalam bisnis network, ketika ada unsur pengumpulan dana ke perusahaan, ke rekening tertentu, individu tertentu, maka pasti ada resiko ditipu.
karena dana kita itu ada di pihak ketiga. Jangankan sekelas bisnis network, bisnis jaringan, bisnis online, perbankan, kemudian asuransi yang legalitasnya jelas, semuanya jelas, itu pun masih berpotensi untuk terjadi scam atau penipuan. Nah, jadi teman-teman bisa melihat keunggulan dari Project Metaverse. Di Metaverse tidak ada unsur pengumpulan dana ke wallet rekening tertentu atau individu tertentu. Oke. Kemudian secara sistem di Metaverse ini juga tidak terpusat. Di teman-teman harus paham ketika di dalam suatu bisnis sistemnya terpusat, maka ada resiko yang namanya kita ditipu. Contoh kasus, misalnya kita sudah membangun sistem kita sebagai sistem bisnis, kita mengembangkan bisnis tersebut, kemudian income-nya sudah besar, tapi di sisi lain, adalahnya teman-teman akunnya misalnya di Bennett, atau mungkin sistemnya berubah. Nah, artinya sistemnya tidak sepenuhnya kita dapatkan. Masih dikendalikan oleh seseorang atau perusahaan tertentu, sehingga kita tidak sepenuhnya mendapatkan sistem tersebut. Ya, tidak ada ya diatur oleh sekelompok orang ketika sistem itu terpusat. Nah, makanya di Metaverse itu sistemnya terdesentralisasi, artinya cukup aman dan tidak ada risiko dalam hal kontrol sistem terpusat dalam hal penipuan. Kemudian, biasanya ketika kita menemukan proyek scam, itu biasanya menawarkan keuntungan besar tanpa bekerja. Ya, kita masuk 10 juta, dapat 2% per hari misalnya. Itu adalah ciri-cirinya. Dan di Project Metaverse, semua pendapatan itu sesuai dengan hukum bisnis dan usaha. Ada sebab akibatnya. Bonus yang kita dapatkan itu tergantung dari berapa bagus dalam hal pemasaran tim, pemasaran kita sendiri, dan kondisi market. Jadi semuanya ada sebab secara alami. Nah, ini menariknya di Metaverse, jadi bukan rekayasa profit. Oke, jadi bebas dari ciri-ciri scam selama ini. Kemudian server terpusat itu adalah salah satu penyebab scam juga. Kita sudah membangun, kemudian kita sudah mengembangkan. Ada suatu saat sistem itu diambil alih oleh yurisdiksi atau pemerintah misalnya, sehingga sistemnya berhenti. Ada suatu saat sistemnya atau servernya dihacker, sehingga datanya diambil alih dan bisnisnya tidak bisa diakses. Ada kalanya memang development itu sendiri yang mematikan servernya, sehingga kita kehilangan akses karena alasannya mereka mungkin sudah mendapatkan keuntungan dari proyek yang mereka buat. Nah, banyak kasus yang terjadi selama ini di Metaverse tidak menggunakan sistem server terpusat. Sistem yang ada di Project Metaverse sifatnya terdesentralisasi, data dan sistem kita itu ada di jaringan internet di ribuan komputer di seluruh dunia. Sangat tidak memungkinkan dikuasai, dikendalikan, dan dimatikan. Jadi cukup aman. Nah, ciri-ciri di atas itu kita sudah detailkan dan tidak ditemukan di Project Metaverse. Itulah kenapa orang-orang seluruh dunia percaya bisnis ini dan banyak dari negara manapun proyek ini tidak ditemukan penyebab scam-nya. Oke, untuk bergabung ya teman-teman cukup gampang. Jadi yang hadir di Zoom pre-umum malam ini, nanti teman-teman bisa menghubungi orang yang mengundang untuk panduan pendaftarannya. Tapi di sini saya akan meringkas penjelasan tentang cara bergabung di Project Metaverse. Cukup simpel, tidak perlu input-input data karena ini adalah bisnis teknologi. Teman-teman cukup menginstal wallet digital, Pocket, kemudian Sepol ataupun Trust. Di sini saya arahkan ke Trust Wallet karena penggunaannya simple. Teman-teman cukup install di Play Store, kemudian udah diinstal buat walletnya, kemudian kode Prasa atau private key-nya disimpan dengan aman. Kemudian setelah itu teman-teman sudah mendapatkan wallet digital namanya. Nah, pada saat kita buat wallet pasti saldonya masih kosong, tinggal diisi aset untuk keperluan pembelian program asetnya, yaitu yang kita gunakan DAI Stablecoin, teman-teman bisa beli di toko kripto. Nggak bisa beli sendiri, minta bantuan kepada upline-nya. Udah ada saldonya, nanti teman-teman minta link referralnya, lakukan proses pendaftaran melalui dApp Browsing, teman-teman akan mengaktifkan level program.
Ketika level-level program aset ini aktif dan mendapatkan aset-aset digital distribusi, maka semua bonus itu secara instan ketika menghasilkan akan masuk ke handphone wallet masing-masing. Kalau sudah masuk di handphone wallet masing-masing, itu udah punya kita. Teman-teman bebas mau diapakan, mau dijual di toko kripto, DAI-nya, atau dijadikan aset lain seperti Ethereum atau apapun. Oke. Nah, ketika teman-teman ingin jadikan rupiah, tinggal jual di toko kripto, kemudian teman-teman akan menerima rupiah. Terserah pakai bank apa aja. Jadi simple banget. Oke.